Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, sesuai janji saya akan membahas pagi ini tentang short selling. Apa itu short selling? Ya, jadi saya nggak mau pakai bahasa-bahasa yang sulit seperti jual kosong lah, seperti yang banyak berita-berita itu membingungkan. Jadi simpelnya begini, kalau di forex, transaksi itu dua arah. Forex, indeks, itu transaksi dua arah. Kita bisa sell dulu. Kalau harganya turun, berarti kita untung. Terus kita likuidasi. Ya, jadi berbeda. Di forex kita bisa jual dulu, pasang posisi sell. Begitu harganya turun, kita likuidasi. Tetapi kalau kita sell, kemudian posisinya berlawanan arah naik, berarti kita minus. Ya. Kalau di saham kita nggak bisa, apalagi di Indonesia, kita harus beli dulu baru jual, nggak bisa jual dulu baru beli. Nah, jadi ini ngerti dulu ya di level sini. Jadi kalau saham di Indonesia kita beli dulu baru jual, tapi saham di Wall Street itu udah bisa jual dulu, udah bisa short selling dan lain-lain. Banyak market kita ini agak terlambat untuk memberlakukan short selling. Kalau di forex itu udah biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau jual dulu, loh Pak, barangnya dari mana kalau kita mau jual dulu? Nah, kita harus lihat siapa sih yang di market ini menguasai barang yang banyak. Tentu market maker, kemudian emiten, kemudian bond issuer, ataupun orang yang ngasih utang yang pegang kolateral terhadap saham tertentu. Nah, jadi itu yang kira-kira yang punya saham banyak. Jadi kita nggak mungkin retail bisa melakukan short selling, itu nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Kenapa? Dia nggak punya sahamnya. Gimana caranya nelfon ke sekuritas, saya mau jual, terus dia bilang, Pak, Bapak nggak ada barangnya. Ataupun kalau online bingung mau jual mana, ya. Jadi tadi yang punya barang berarti adalah emiten, kemudian market maker, block trader, dan yang terakhir tadi bond issuer yang sedang megang jaminan saham-saham yang mau kita perdagangkan. Nah, sekarang caranya gimana? Pada saat kita melakukan short selling, pasti yang kita harapkan harganya turun. Pada saat harganya turun, kita likuidasi, kita untung. Jadi kalau dari 700 kita short sampai 500, berarti kita untung 200 poin. Nah, sekarang caranya gimana? Kenapa? Short selling ini harus dilakukan oleh trader berpengalaman. Kalau Anda nggak berpengalaman, jangan coba-coba. Bahkan ada satu market maker yang terkenal di Indonesia aja. Saya lagi liburan di Prancis, pagi-pagi ditelepon, Fir, mati gua nih. Kenapa? Ini sebelum market tutup, saya perlu barang. Kenapa? Saya nggak square. Jadi kalau Anda melakukan short selling itu harus square. Jadi kalau 1000 lot, harus square 1000 lot. Nggak boleh kurang 1 lot saja. Karena kalau kurang 1 lot, Anda kena denda. Ya, nanti pada saat serah terima barang, Anda gagal serah. Nah, itu ke P ke C itu akan berikan Anda peringatan dan denda yang cukup besar. Makanya transaksinya harus square. Nah, terus kemudian ini harus adu cepat. Adu cepat dengan siapa? Buyer dan seller. Bisa dibayangkan, begitu Anda short dari 700 ke 200, ternyata bayarnya gila. Bayarnya langsung borong beli dan melakukan borong yang gede, makanya harga saham akan pullback. Pullback akhirnya apa? Si short seller tadi tidak punya barang untuk diserahkan ke P dan ke C. Ya, jadi ini yang bahaya. Kalau kita melakukan short selling, kita nggak punya barang yang cukup. Makanya saya kalau melakukan short selling, rumus saya sederhana. Saya harus siapkan 3 kali lipat. Apa itu 3 kali lipat?
duit. Nah, jadi kalau saya mau pungut balik, begitu saya short, umpamanya saya short 1 juta lot, saya siapkan duit di RDN 3 juta lot. Jadi begitu saya short 1 juta, saya pungut balik, dia membal, tapi saya pastikan saya square 1 juta lot. Baru saya bisa tidur nyenyak. Nah, jadi kita untung udah tadi dari 700 ke 500 kita untung 200 poin. Lantas kita pungut balik, kita square, kita sudah untung, ya. Nah, jadi itu short selling. Nanti cara short selling yang real di market, insya Allah satu saat saya tunjukkan bagaimana short selling yang benar-benaran di market dan bagaimana Anda bisa profit, tetapi Anda harus square karena compliance-nya Anda harus square. Jadi kalau next aturan kita short selling nanti yang diberlakukan sekuritas nggak bisa ngelakuin short selling, ya, karena sekuritas pasti tidak punya kepentingan untuk melakukan short selling, kan, kecuali tradernya, ya, jadi bukan institusi sekuritas. Kira-kira itu pandangan saya tentang short selling. Dan kalau Anda mau belajar short selling, Anda coba trading saham di HKSE, di Hong Kong Stock Exchange, itu setiap hari ramai, ya, karena shortnya gila-gilaan di sana tiap hari, ya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.